I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wear that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan kurva pergerakan harga dari mekanisme pasar. Mekanisme pasar adalah cara di mana harga suatu barang atau jasa ditentukan melalui interaksi penawaran dan permintaan di pasar. Pergerakan harga dalam mekanisme pasar tercermin dalam kurva penawaran dan permintaan. Pertama, kurva permintaan. Kurva permintaan menunjukkan harga antara produk dan jumlah yang diminta oleh konsumen pada harga tersebut. Biasanya, jika harga suatu produk turun, jumlah permintaan akan meningkat, dan sebaliknya, jika harga naik, maka permintaan akan cenderung turun. Kedua, kurva penawaran. Kurva penawaran menunjukkan hubungan antara harga suatu produk dan jumlah yang ditawarkan oleh produsen pada harga tersebut. Jika harga produk naik, produsen akan cenderung menawarkan lebih banyak produk di pasar. Sedangkan jika harga turun, produsen akan menawarkan jumlah yang sedikit. Jadi, interaksi antara kurva permintaan dan penawaran akan menentukan titik keseimbangan di pasar, di mana jumlah permintaan sama dengan jumlah penawaran. Titik keseimbangan ini mencerminkan harga pasar yang ditetapkan. Jika harga pasar di atas titik keseimbangan, maka akan terjadi kelebihan penawaran, di mana jumlah penawaran melebihi permintaan, dan sebaliknya, jika harga pasar di atas titik keseimbangan, maka akan terjadi kekurangan penawaran, di mana permintaan melebihi penawaran. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan kurva permintaan dan kurva penawaran. Titik pertama, yaitu titik Y. Apabila suplai turun dan demand naik, maka harganya akan naik. Titik kedua, titik T. Apabila suplai tetap dan demand naik, maka harga akan naik. Titik ketiga, yaitu titik U. Apabila suplai naik dan demand naik, maka harga akan naik. Titik keempat, yaitu titik V. Apabila suplai naik dan demand tetap, maka harga akan turun. Titik kelima, yaitu titik W. Apabila suplai naik dan demand turun, maka harganya akan turun. Titik keenam, yaitu titik X. Apabila suplai tetap dan demand turun, maka harga akan turun. Titik ketujuh, yaitu titik R. Apabila suplai turun dan demand tetap, maka harga akan naik. Titik ke-8, yaitu titik E. Apabila suplai tetap dan demand tetap, maka harga akan tetap. Titik ke-9, yaitu titik Q, yaitu apabila suplai turun dan demand turun, maka harga akan turun. Saya akan memberikan dua contoh dari dua titik tersebut, yaitu titik pertama, titik Y. Apabila suplai turun dan demand naik, maka harga akan naik. Contohnya, saat musim hujan tiba, permintaan payung akan meningkat. Namun, karena pasokan payung dari produsen turun, maka toko-toko yang menjual payung akan menaikkan harga agar tetap mendapatkan keuntungan. Titik kedua, yaitu titik V. Apabila suplai naik dan demand tetap, maka harga akan turun. Contohnya, ketika produk masker tidak laku, maka pemilik barang akan menurunkan harganya dan pemilik barang akan menjual lebih sedikit. Steadily your workflow, every you know, so you're not stop, no time for your dear. Now she got a 6-year-old, trying to keep him warm, trying to keep all the gold. When he look Baiklah, yang kedua saya akan menjelaskan pandangan Islam terhadap intervensi pasar. Mekanisme pasar menentukan tingkat harga tentu dalam pasar. Dalam Islam, keuntungan yang akan dicapai oleh seorang pedagang adalah keuntungan dunia dan akhirat. Keuntungan akhirat di sini berupa harga yang dipatokan penjual tidak memberatkan konsumen. Berdagang sebagai menolong, bernilai ibadah apabila berdagang dengan mematuhi etika ekonomi Islam. Namun, dalam perkembangannya, ternyata pemerintah banyak mengintervensi dalam menentukan harga di pasar, seperti kebijakan menetapkan harga BBM, di mana harga BBM bukan harga alamiah yang terjadi akibat pasar bebas, tetapi harga yang telah tetap dari negara. Bagaimana pandangan Islam terhadap intervensi pasar?
Intervensi pasar menurut perspektif Islam bebas. Dalam hal ini berarti pemerintah menjamin kebebasan pasar untuk melakukan mekanismenya secara alami melalui interaksi permintaan dan penawaran. Dalam konsep Islam, harga yang adil berarti tidak merugikan pembeli maupun penjual. Dengan demikian, model ikhtiar atau penimbunan dengan mengurangi suplai barang untuk mendapatkan keuntungan di atas normal tidak diperbolehkan dalam Islam. Baiklah, itulah penjelasan dari saya.